selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Oke, sumber yang Anda bagikan ini fokus ke satu peristiwa penting ya. Penerbangan perdana yang menghubungkan Makassar sama Bone di Sulawesi Selatan. Betul sekali. Ini berita yang cukup ditunggu-tunggu di sana. Misi kita? Ya kita bedahlah fakta-fakta kuncinya. Dan yang lebih penting lagi, apa sih makna di balik rute baru ini? Anda pasti ingin tahu kan dampaknya gimana? Pastinya. Oke, ayo kita langsung aja. Yang paling kelihatan bedanya itu soal waktu tempuh. Ya, itu yang paling utama disebut-sebut. Biasanya nih, kalau Anda nyetir mobil ya, Makassar, Bone itu bisa ya sekitar 4 jam lah kalau lancar. Bisa lebih malah kalau macet di beberapa titik. Nah, sekarang coba bayangin, pakai pesawat ini. Katanya cuma 45 menit. Malah ada penumpang pertama yang bilang cuma 30 menit. Cepat banget ya. Ini kan bukan cuma hemat 3 jam lebih. Ini bisa benar-benar mengubah cara orang mikir soal perjalanan antara dua kota penting ini. Iya, perjalanan bisnis harian atau mungkin jenguk keluarga jadi sangat mungkin ya. Betul sekali. Penghematan waktu itu memang fundamental. Dan yang menarik juga, ini secara resmi jadi rute penerbangan terpendek di Sulawesi Selatan. Oh iya, berapa jaraknya? Jarak lurusnya itu dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ke Bandara Arung Palaka Bone cuma sekitar 108 km. Wow, 108 km. Itu pendek sekali ya untuk ukuran penerbangan komersial biasanya. Iya kan? Apa ini umum ya dioperasikan rute sependek ini? Atau malah ada tantangan gitu, mungkin dari sisi operasional atau ya keekonomiannya? Pertanyaan bagus tuh. Rute yang sangat pendek begini memang punya dinamika sendiri. Secara operasional sih mungkin nggak terlalu rumit ya, apalagi pakai pesawat jenis ATR. Tapi biasanya keekonomiannya itu yang sering jadi tantangan. Oke. Mungkin itu juga menjelaskan kenapa dukungan pemerintah jadi krusial banget di sini. Ini menunjukkan ada potensi untuk mengembangkan konektivitas udara jarak sangat pendek yang ya sebelumnya mungkin dianggap kurang viabel. Masuk akal. Nah, bicara soal penerbangan perdana nih, kedatangannya di Bone juga disambut meriah ya. Saya baca ada tradisi water salute. Betul, pakai semprotan air dari 2 mobil pemadam kebakaran gitu ya, membentuk gerbang air pas pesawatnya taksi. Iya. Itu kan semacam penghormatan simbolis yang selalu keren lah dilihat di dunia aviasi. Tepat. Seremoni ini jelas menambah bobot signifikansi momen itu. Dan kalau kita lihat detailnya lagi, penerbangan ini kan dioperasikan oleh Flyjaya. Flyjaya ya? Maskapai ini kan relatif baru ya, usianya baru sekitar setahun lah. Oh, baru setahun ya? Iya. Terus mereka pakai pesawat ATR 72500 dengan, ini dia, livery khusus Sulsel Andalan Hati Melayani. Oke, ada tulisan khususnya gitu ya di badan pesawatnya. Iya. Ini bukan sekedar cat biasa kan? Ini sinyal kuat adanya kolaborasi dan ya dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sebagai pemain baru nih ngambil rute perintis kayak gini, ini cukup berani juga ya? Apa ini strategi mereka buat masuk pasar atau gimana? Bisa jadi ya kombinasi keduanya. Ini bisa jadi cara Flyjaya nunjukin komitmen mereka ke pengembangan daerah. Sekaligus ya bangun brand mereka juga di pasar regional. Tentu dengan dukungan Pemprov jadi lebih aman ya risiko awalnya. Pastinya, dukungan Pemprov itu jelas mengurangi risiko di awal. Dan dukungannya itu nyata banget dalam bentuk subsidi penuh untuk tiketnya. Ini poin penting nih yang Anda garis bawahi dari sumbernya. Iya, ini krusial. Harapannya ya jelas harga tiket jadi sangat terjangkau. Ini langkah besar sih buat aksesibilitas. Sangat signifikan. Subsidi ini jadi kunci biar masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Tapi ya tentu saja, pertanyaan jangka panjangnya itu soal keberlanjutan model subsidi ini. Betul. Nanti gimana transisinya kalau rutenya udah mapan ya? Nah, itu dia. Tapi untuk tahap awal, ini jelas jadi pendorong utama. Oke. Terus gimana pengalaman penumpang pertama? Sumber Anda nyebutin testimoninya positif ya? Termasuk dari PLT Sekda Bone, itu kan pejabat penting ya? Iya. Pelaksana tugas sekretaris daerah Bone, mereka bilang penerbangannya aman, terus nyaman. Pesawatnya juga katanya terasa cukup besar ya untuk rute sependek itu. Oh ya? ATR 72 kan memang lumayan ya? Betul. Kesan pertama itu kan penting banget. Mereka juga apresiasi pelayanannya. Bahkan ada cemilan katanya dibagikan. Hah? Serius?
Penerbangan 30-45 menit dapat cemilan? Iya, mungkin kedengarannya sepele ya. Tapi detail kayak gini tuh bisa ngebangun persepsi kualitas dan perhatian dari maskapai baru ini. Ini modal awal kepercayaan publik yang bagus menurut saya. Haha, iya juga ya. Bonus kecil yang menarik itu. Dan penting nih dicatat, ini bukan cuma acara seremonial sekali jalan. Bukan, bukan. Penerbangan reguler untuk umum udah dijadwalkan mulai 29 September 2025, bahkan udah ada rencana lebih jauh lagi. Iya, katanya mau buka rute dari Bone ke Kendari sama Balikpapan juga ya. Betul. Jadi ini benar-benar baru permulaan. Nah, lantas apa artinya semua ini kalau kita coba tarik benang merahnya gitu? Wah, ini artinya lebih dari sekedar mempersingkat waktu tempuh aja ya, antara dua kota ini. Ini tuh pembukaan koridor baru yang potensinya besar banget buat menggerakkan roda ekonomi lokal, terus mendorong sektor pariwisata di Bone yang mungkin ya belum tergarap maksimal. Potensi pariwisata Bone ya, menarik. Dan juga memperkuat konektivitas regional secara keseluruhan dengan Makassar kan sebagai hubnya. Rencana ekspansi ke Kendari dan Balikpapan itu nunjukin ada visi jangka panjang. Visi untuk menjadikan Bone sebagai simpul barulah dalam jaringan udara kita. Tapi ya seperti biasa ya, kalau ada kemajuan infrastruktur baru, pasti muncul pertanyaan lanjutan juga kan? Tentu, tentu. Pertanyaan krusialnya sekarang adalah, seberapa siap infrastruktur pendukung di kedua ujung rute? Terutama di Bone mungkin ya. Kesiapan di Bone ya? Seperti apa tuh misalnya? Ya, mulai dari kesiapan bandaranya sendiri untuk nampung frekuensi penerbangan yang mungkin lebih tinggi nanti. Terus akses transportasi daratnya dari dan ke bandara. Sampai ke akomodasi dan layanan lain kalau nanti ada peningkatan mobilitas wisatawan atau pebisnis. Kesiapan ini yang akan nentuin apakah potensi rute baru ini bisa dimaksimalkan atau enggak. Tepat sekali. Nah, ini aspek penting untuk Anda pantau terus perkembangannya nanti ya. Jadi, itu tadi rangkuman dan sedikit pendalaman kita dari berita penerbangan perdana Makassar Bone. Sebuah lompatan konektivitas yang menarik sekali. Semoga deep dive singkat ini memberi Anda perspektif baru ya. Semoga bermanfaat. Dan ini menyisakan satu pemikiran nih untuk Anda bawa pulang. Ketika konektivitas udara, bahkan untuk jarak yang ya relatif pendek, jadi semakin mudah dan cepat kayak gini, kira-kira bagaimana ya ini akan mengubah persepsi kita tentang jarak dan juga pola interaksi antar wilayah di Indonesia ke depannya. Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Hari ini kita terbangkan untuk perdana ATR, pemanfaatan bandara yang sudah di-extend dulu kan. Alhamdulillah kita nanti mudah-mudahan bisa reguler dan beberapa lokasi-lokasi penerbangan, rute-rute penerbangan untuk memanfaatkan bandara yang triliunan harganya supaya bisa berfungsi pada fungsi pelayanan armada angkutan udara. Dan saya mohon teman-teman untuk mensupport ini, dengan teman-teman mensupport, insya Allah kalau mau pergi jalan kemana dan sebagainya, sudah ada transportasi yang cepat dan kemudian lebih baik dan mempermudah akses kita. Subsidi maksudnya bagaimana Pak? Apakah masyarakat membeli tiketnya dengan Nanti kita pasti ada minimum indunya kan, TOC atau apa, itu dilihat nanti di kontraknya. Yang pasti ada pemerintah juga dulu subsidi. Dengan begitu nanti insya Allah terjangkau harga tiket dari masyarakat. Berapa lama subsidinya Pak? Kita akan lihat nanti pergerakan penumpangnya. Jika memang sudah oke, tentu kita akan menambahkan rute-rute yang baru. Jadi kita tetap aktifkan nanti pesawat ini bagaimana tetap mencari rute, kita nanti carikan rute ya. Oke. Tanah ya? Iya. Ya, lumayan baik ya. Iya. Ya, berbedanya darat saja sih. Bahkan tempat senjata sudah aman. Iya, Pong. Fasilitas. Semuanya seluruh warga Iya. gunakan fasilitas ini, gunakan pesawat untuk destinasi ke tempat di sana aman dan nyaman. Terima kasih. Fasilitasnya di sana di atas. Fasilitasnya Pak yang dikasih kipas apa penerbangan? Fasilitas ada snack, ada Ya. kemudian jarak tempuh dari Makassar ke sini tadi kami cek kurang lebih 30 menit. Perasaan ada selama penerbangan gimana nih? Ya, kami sebenarnya merasakan hal yang khawatir sebenarnya karena kan baru menggunakan ATR, tapi ternyata sangat nyaman dan layak untuk kita coba semua. Siapa?
Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, penerbangan perdana dari Makassar menuju Bone sore di hari ini berjalan lancar dan juga pesawat Flyjaya yang digunakan untuk penerbangan perdana dari Makassar ke Kabupaten Bone hari ini berlangsung dengan lancar, dan kita akan melihat seperti apa situasi yang berada di Bandara Arung Palaka yang berlokasi di Jalan Bandara Kelurahan Mapolo Ulaweng di Kabupaten Bone. Untuk itu kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Bone, ada rekan Wahda. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Ilu. Rekan Wahda, seperti apa kondisi terkini dari bandara di Kabupaten Bone yang sudah kembali beroperasi dan juga hari ini ada penerbangan perdana dari Makassar ke Bone? Ya, terima kasih rekan Ilu. Dari pantauan kami di lokasi tadi di Bandar Udara Arung Palaka, kami melihat bahwa situasi di bandara tersebut berjalan aman dan lancar, di mana para petugas dan kru sama-sama mempersiapkan kedatangan landasan pertama bandar udara ini rekan Ilu. Ya, baik, dan juga penumpang yang ada pada penerbangan perdana ini selain dari, juga kita bisa saksikan ada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang memimpin rombongan turun dari pesawat. Mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam penerbangan perdana ini? Ya, dari pantauan kami di lokasi, beliau mengaku bahwa penerbangan kali ini berjalan lancar dan damai, di mana beliau juga mengajak para warga untuk bisa langsung menggunakan maskapai ini jika penerbangan rutenya nanti akan dilaksanakan rekan Ilu. Dan juga Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga mengungkapkan bahwa rute ini nantinya akan disubsidi oleh Pemprov Sulawesi Selatan rekan Ilu. Ya, baik, selain dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang menjadi penumpang perdana dalam penerbangan kali ini, siapa saja mungkin tokoh-tokoh yang ikut ataupun juga ada masyarakat dari Kabupaten Bone sendiri yang melakukan penerbangan dari Makassar menuju Bone, rekan Wahda? Ya, dari pantauan kami langsung di lokasi tadi rekan Ilu, adapun penumpang yang hadir dalam yang ikut terbang dalam penerbangan tersebut yakni Andi Saharudi yang merupakan PLT PJ Sekda Bone, dan juga ada juga Bupati Goa yakni Haji Siti Husnia Talentang, dan juga beberapa pejabat dan juga beberapa pejabat Pemprov Sulsel lainnya rekan Ibu. Iya, rekan Wahda, dalam penerbangan kali ini apakah ada kendala yang diungkapkan, baik itu dari pihak maskapai ataupun juga dari pihak bandara? Ya, salah satu penumpang yang juga merupakan PLT Sekda Bone yakni Andi Saharudi mengaku bahwa penerbangan kali ini cukup cepat jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan darat, di mana dari rute Makassar ke Bone yang sebelumnya jika menggunakan darat kurang lebih perjalanan 4 jam, sekarang bisa memangkas lebih sekitar 30 menit saja rekan Ilu. Dan juga dari informasi yang kami peroleh, penerbangan tersebut sangat aman, dan di mana pada saat penerbangan mereka juga diberikan fasilitas berupa snack rekan Ilu, sehingga para penumpang yang hadir bisa mengakibatkan para penumpang yang hadir bisa merasakan penerbangan dengan aman rekan Ilu. Ya, baik rekan Wahda, dan pada penerbangan kali ini juga sudah dirasakan oleh beberapa masyarakat di Kabupaten Bone, dan juga untuk jadwal pastinya ataupun juga rute pasti dari pesawat Makassar Bone dan juga begitu sebaliknya, apakah sudah keluar begitu jadwal-jadwal penerbangannya rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh kepada Kepala Bandara Arung Palaka, yakni Bapak Andi Indar Gunawan, beliau mengaku bahwa rute yang sementara ini yakni Makassar Bone, Bone Makassar, Makassar Kendari, Kendari Bone,
dan juga Bone Balikpapan, Balikpapan Bone. Namun rute ini hanya sementara rekan Ilu, dan juga untuk tiketnya beliau belum memaparkan secara langsung, akan tetapi nanti penerbangan perdananya akan dimulai pada 29 September mendatang. Dan kami akan terus mengupdate mengenai berapa saja harga tiket untuk penerbangan Flyjaya ini di Bandar Udara Arum Palaka, rekan Ilu. Ya, terakhir, apakah ada informasi kapasitas penumpang yang mampu diangkut oleh Flyjaya ini, rekan Wada? Dari informasi yang kami peroleh, adapun penumpang jenis pesawat ini berjenis ATR 72, di mana para penumpang bisa memuat sekitar 70-an penumpang lebih, rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Wahda atas laporannya dari Kabupaten Bone. Kami menantikan berbagai informasi lainnya dari Bone dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan penerbangan perdana pesawat Flyjaya rute Makassar menuju Bone. Rutenya ada 8. Sekarang itu di depan gunungnya. Kita fokus dulu ya.
jadwalnya. Ini bisa sampai 60 penumpang, 60 orang penumpang. Ya serang tak canggih. Nah, ini pendaratan pertama. Gambar sabar ya. Lutukan lagi, lutukan jangan. Baik andalan hati melayani. Aduh, silong nggak bisa membaca ya. Ada kacamata, ini kacamata. Kita dapat pesawat ini. Ini pesawatnya guys. Nanti informasi lebih lanjut di berita belum. Kayak mau keluar udah tapi semangat kencang. Nanti diinfokan masalah harga tiket sama rutenya, jadwalnya. Ini bisa sampai 60 penumpang, 60 orang penumpang. Ya serang tak canggih. Nah, ini